Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri, NIM 20410501049 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ada pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Muhammad Abdul Manan. Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut M. Umer Capra. Menurut Capra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Syed Nawab Haider Naqwi, ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat Muslim modern. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha, serta keadilan sosial. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Yang pertama, tauhid, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua, adl, yaitu keadilan, memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian, menjadi sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil laba yang diperoleh di dunia juga memiliki laba di akhirat. Bagian kedua memiliki fungsi sebagai tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universal. Kepemilikan multijenis merupakan turunan dari nilai tauhid dan adl. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah SWT. Adapun karakteristik ekonomi Islam, yang pertama, mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Salah satu tujuan dari ekonomi Islam adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba, di mana dalam sistem ekonomi tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan.
Yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi Islam bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Prinsip ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat, seperti praktek riba, pertukaran yang tidak sama, maisir, menghindarkan terjadinya penipuan, dan gharar, memastikan harta digunakan untuk kegiatan produktif. Yang ketiga, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi Islam berarti setiap individu, apapun golongan dan statusnya, dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam praktek syirkah, yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hal permodalan keuntungan dan kerugian. Yang keempat, menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani. Karakteristik ekonomi Islam berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Tujuan dari keseimbangan tersebut agar pihak yang memiliki harta atau memperoleh keuntungan tidak menzalimi atau merugikan pihak lain. Jangan sampai ada eksploitasi atau dominasi atas golongan yang lemah secara ekonomi. Yang kelima, mengakui kepemilikan multijenis. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Sebagai contoh, kepemilikan harta oleh seseorang menjadikan bebas untuk menggunakan harta tersebut, dan orang lain tidak dibenarkan menggunakan harta tersebut tanpa izin pemiliknya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 120. Kepemilikan dalam Islam merupakan titipan dari Zat yang Maha Memiliki. Unsur-unsur pokok dalam ekonomi Islam. Yang pertama, unsur spiritualitas, moralitas, dan etika. Dalam prinsip tauhid di atas, ekonomi Islam mengandung unsur spiritualitas sehingga bersifat transendental, tetapi tetap bertema sentral pada fitrah manusia yang memerlukan unsur materi untuk kehidupan yang sejahtera secara bersama dengan masyarakat yang lebih luas dalam rangka mencapai maslahah bagi seluruh umat manusia. Bersifat transendental berarti pembangunan ekonomi Islam tidak semata-mata berdasarkan kepada kemampuan intelektual manusia, tetapi dilaksanakan dengan menggunakan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, unsur pengelolaan yang efektif dan efisien. Ketika manusia ditempatkan di muka bumi, Tuhan telah menyediakan bagi manusia sumber penghidupan. Kemudian ditegaskan kembali bahwa Tuhan telah memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan manusia diperintahkan untuk memakan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di dunia. Hal ini menyiratkan bahwa manusia telah diberikan sumber daya yang cukup yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa masalah ekonomi bukan masalah kelangkaan seperti halnya dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional. Yang ketiga, unsur pengetahuan dan keahlian. Islam sangat mementingkan unsur pengetahuan dan keahlian. Dengan kepandaian membaca dan menulis, manusia dengan menggunakan akalnya dapat mengembangkan pengetahuan dan ilmu yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, unsur kerja atau usaha. Perbedaan dengan ekonomi kapitalis yang terutama bersandar pada unsur modal. Unsur kerja bersifat sentral dengan perekonomian Islam. Pada dasarnya, bekerja dan berusaha bagi seseorang muslim atau mukmin merupakan perwujudan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima,
unsur perdagangan dan produksi barang dan jasa. Perdagangan merupakan kegiatan awal dan akhir dari suatu kegiatan produksi. Ketika kebutuhan barang dan jasa telah berkembang, barang dagangan tidak hanya merupakan hasil tangkapan atau buruan, atau hasil pertanian ataupun perkebunan. Ketika masyarakat berkembang dan kebutuhannya bertambah, mereka mulai memikirkan dan memproduksi barang-barang atau jasa lain yang diperlukan. Produksi barang dan jasa pada akhirnya bermuara kepada kegiatan penjualan atau perdagangan. Yang keenam, unsur larangan produksi barang jasa yang haram. Untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, umumnya Islam mengharamkan sejumlah barang dan kegiatan jasa tertentu. Makanan seperti minuman keras atau yang berasal dari hewan babi yang dapat merusak kesehatan jiwa atau fisik. Dan kegiatan seperti judi dan prostitusi yang merupakan penyakit masyarakat sangat dihindarkan. Tidak saja konsumsi atau kegiatannya diharamkan, tetapi perdagangannya juga dilarang, karena kemudaratan yang ditimbulkan lebih banyak dari manfaat yang dapat dihasilkan. Yang ketujuh, unsur larangan riba. Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan riba karena merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jeripaya dan risiko. Riba pada dasarnya memperoleh keuntungan tanpa kerja. Orang kaya memperoleh kemudahan atau jeripaya orang miskin. Yang kedelapan, unsur larangan judi atau maisir. Karena pada intinya judi merupakan usaha untuk memperoleh harta tanpa kerja dan memiliki sifat bahwa pada dasarnya mudarat yang diciptakan akan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Yang kesembilan, unsur larangan gharar. Agar terhindar dari kemudaratan atau ketidakharmonisan, Nabi SAW melarang transaksi yang bersifat gharar atau yang mengandung risiko yang berlebihan atau ketidakpastian mengenai objek atau kondisi dari suatu kontrak pada awal bertransaksi. Yang ke-10, unsur modal yang menjauhi utang. Nabi SAW menyarankan untuk tidak membiasakan diri mengambil utang sehingga menjadi besar, karena beliau menyamakan kekafiran dengan utang yang besar. Jika orang memiliki utang yang besar, ada kecenderungan jika berbicara dia akan berdusta, dan jika berjanji dia akan tidak menepati. Yang ke-11, unsur kerjasama dan risk-sharing. Dalam menjaga keharmonisan, tolong-menolong dalam menghadapi risiko atau berbagi risiko merupakan tema yang penting dalam kehidupan sehari-hari, kecuali yang telah ditentukan dalam akad-akad. Hak dan tanggung jawab dari setiap pihak dalam akad telah ditentukan sejak semula. Di luar akad yang telah ditentukan, kerjasama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mencapai suatu keberhasilan merupakan kewajiban setiap muslim karena bersifat fardu kifayah. Yang 12, unsur amanah, kesucian kontrak dan menepati janji. Amanah menyangkut segala hak, yaitu hak milik Allah atau hak perseorangan yang harus dipertanggungjawabkan dan diemban oleh seseorang. Hak perseorangan dapat berupa pekerjaan, perkataan, atau kepercayaan orang lain kepada si pengemban amanah tersebut. Demikian hasil penjelasan saya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu ekonomi yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Dan secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, keadilan, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Sekian, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.